Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya, guys. Bab 1555, Melampaui eksistensi dan non-eksistensi. Di depan aula, lelaki itu terdiam. Sang Master Penadao menyingkirkan segel daonya dan berkata, "Kau juga harus tahu bahwa anak itu tidak sederhana. Pada saat ini, dia telah memilih negara dewa kuno. Aku katakan padamu, negara dewa kuno tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkanmu sepenuhnya, tetapi anak itu memilikinya." Lelaki itu tertawa dan berkata, "Tuan Penadao Agung, anak itu memang tidak sederhana, tetapi Anda mengatakan dia dapat membunuh kita. Apakah Anda mencoba menakut-nakuti saya?" Master Dao Pen berkata, "Cicang, aku benar-benar tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu denganmu lagi. Aku akan menganalisis situasi saat ini untukmu sekarang. Ingat, aku hanya akan menganalisisnya sekali. Jika kamu masih ingin menawar denganku dan membuang-buang waktu, aku akan berbalik dan pergi." Sambil berbicara, dia berjalan ke arah Cicang dan berkata, "Alasan mengapa Gu Daotian mampu menyegelmu adalah karena artefak tertinggi itu. Aku tahu bahwa tidak lama lagi, segel itu akan terangkat secara otomatis, karena Gu Daotian tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Ini yang kau andalkan, kan?" Cicang menatapnya dan tidak berkata apa-apa. Master Penadao Agung melanjutkan, "Situasi saat ini adalah segel telah terangkat, dan kau dan negara dewa kuno akan bertarung lagi. Perbedaannya adalah negara dewa kuno mendapat bantuan dari pengkhianat itu. Aku tahu bahwa kalian yang disebut dewa sedikit penasaran dengan pengkhianat itu dan menganggapnya tidak sederhana. Tetapi tidak ada dewa yang menganggapnya serius." Sambil berbicara, dia menatap Cicang yang sedang duduk. "Tetapi aku harus memberitahumu, pengkhianat ini lebih menakutkan daripada kerajaan ilahi kuno, dan ambisinya juga lebih besar daripada kerajaan ilahi kuno." Cicang tertawa dan berkata, "Jalan ketertiban? Apakah dia masih ingin menyatukan seluruh alam semesta?" Sang Master Dao Pen menatapnya, dia hanya ingin menyatukan seluruh alam semesta. Cicang sedikit mengernyit. Dia, pemilik Penada Dao, mendesah dalam-dalam, merasa agak tidak berdaya. Dia tahu mengapa semua mantan musuh Ye Guan pada akhirnya kalah. Karena belum pernah ada seorang pun yang menganggap Ye Guan serius. Usia Ye Guan terlalu menipu. Terlebih lagi, karena keluarga Ye Guan, semua orang cenderung fokus pada keluarganya saat mereka tumbuh dewasa dan mengabaikannya. Tetapi sebenarnya, jika kita melihatnya secara rasional, kita akan menemukan bahwa dia sangat jahat. Alasan mengapa kejahatannya tidak begitu kentara adalah karena musuh-musuhnya selalu sangat kuat, jauh melampaui levelnya saat ini. Jika Anda menempatkannya di antara orang-orang yang usianya atau tingkatnya sama, Anda akan menemukan bahwa dia tidak terkalahkan. Meskipun pemilik Penada Dao selalu memandang rendah Ye Guan di permukaan, sebenarnya, di dalam hatinya, dia masih mengenali Ye Guan. Bagaimanapun, dia adalah orang yang dia pilih sejak awal. Pemilik Dao Pen menarik pikirannya dan menatap Cicang di depannya. Dia tidak berpikir bahwa para dewa ini bodoh, karena kekuatan keluarga yang berada di luar pengetahuan para dewa ini. Oleh karena itu, mereka akan memandang rendah Ye Guan atau bahkan mengabaikan Ye Guan. Ini semua normal. Tetapi dia tidak akan pernah membiarkan hal ini terjadi di sini. Karena kali ini, bukan hanya perang di perbatasan antara kerajaan ilahi kuno dan Su Zhen, tetapi juga perang antara pemilik Penada Dao dan Ye Guan. Sang Master Dao Pen menenangkan pikirannya dan menatap Cicang. "Jangan menertawakan pemuda ini yang ingin menyatukan seluruh alam semesta. Karena jika ada seseorang di dunia ini yang mampu melakukan hal ini, itu adalah dia. Selain aku." Cicang menatap pemilik Dao Pen tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pemilik Penadao Agung melanjutkan,
Karena bangsa ilahi kuno telah memilihnya, mereka pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk membantunya meningkatkan kekuatannya, dan bahkan memberinya artefak tertinggi itu. Qi Chang menggelengkan kepalanya, dia tidak bisa menaklukkan artefak tertinggi itu, bahkan Gu Daotian pun tidak bisa benar-benar menaklukkannya. Pemilik Dao Pen berkata, bagi orang lain hal itu tidak mungkin, tetapi jika itu terjadi padanya, maka hal itu sangat mungkin terjadi. Qi Chang mengerutkan kening. Sang Master Dao Pen berkata, bahkan dewa aneh pun mati di tangannya, jadi apa yang tidak mungkin? Qi Chang menatap pemilik Dao Pen. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa Gui Shen mati di tangannya? Sang Master Dao Pen menggelengkan kepalanya. Jangan pedulikan apakah kita percaya atau tidak. Dewa aneh itu ingin menangkapnya, dan kemudian dia akan mati. Qi Chang terdiam. Master Dao Pen melanjutkan, Qi Chang, apakah kamu belum menyadarinya? Anak ini sebenarnya adalah variabel bagimu. Qi Chang tersenyum dan berkata, Guru Pena Dao Agung, aku tahu maksudmu, kau ingin aku memperhatikan pemuda ini. Sang pemilik Pena Avenue mengangguk, ya, Qi Chang menatapnya, bisakah kau mengatasinya? Sang Master Dao Pen berkata, jika kamu bersedia mendengarkanku, aku bisa melakukannya. Qi Chang bertanya, apa rencanamu? Pemilik Pena Dadao berkata dengan suara rendah. Ekspresi Qi Chang berubah drastis saat mendengar ini. Dia tiba-tiba berdiri dan menatap pemilik Dao Pen. Apa kamu yakin? Pemilik Pena Dadao mengangguk. Qi Chang berkata, jika Anda benar-benar dapat melakukannya, kami akan bekerja sama sepenuhnya dengan Anda. Sang Master Dao Pen mengangguk. Yang harus kita lakukan sekarang adalah bersiap untuk kemungkinan terburuk. Misalnya, jika dia mewarisi artefak super dan dapat mengerahkan setengah dari kekuatannya. Qi Chang menggelengkan kepalanya tanpa sadar, ini tidak mungkin. Pemilik Pena Avenue menatapnya, jika itu dia, maka itu mungkin. Qi Chang mengerutkan kening. Sang Master Dao Pen berkata, jika kita tidak menghadapinya sesuai dengan skenario terburuk, maka kita sendirilah yang akan menderita pada akhirnya. Qi Chang menatapnya, Guru Pena Dao, bisakah kau pergi ke tempat lain untuk berjuang demi Dao? Dia tidak tahu dari mana Ye Guan berasal, tetapi dia tahu betapa menakutkannya pria di depannya. Dan karena laki-laki di depannya begitu takut pada Ye Guan, tidak diragukan lagi kalau asal-usul Ye Guan sangat mengerikan. Tidak mampu memprovokasi tetapi tidak mampu bersembunyi. Pemilik Pena Avenue berkata dengan tenang, bagaimana menurutmu? Qi Chang terdiam. Master dari Great Dao Pen berkata lagi, baik dia maupun aku tidak punya jalan keluar. Aku akan pergi dari sini sekarang dan menunggunya keluar. Kurasa kekuatan klon ini saat ini tidak akan menjadi lawannya. Tentu saja, dia juga sama. Karena itu, kita tidak punya pilihan lain. Qi Chang berkata, kamu harus meyakinkan Hao Shen tentang masalah ini. Dia adalah pemrakarsa pertempuran saat itu, semua dewa yang datang ke sini mendengarkannya. Pemilik Dao Pen mengangguk. Tujuan perjalananku ini adalah untuk menemukannya. Aku lewat sini dan berkata padamu, Dewa Iblis, meskipun dia adalah pemrakarsa, sikapmu sangat penting, bukan? Di antara kelompok dewa saat itu, dua dewa yang terkuat adalah Dewa Hao dan mantan Dewa Iblis. Hanya jika kedua hal ini teratasi dia dapat melaksanakan rencananya. Qi Chang tidak berkata apa-apa, tetapi tetap berpikir keras. Pemilik Dao Pen tidak terburu-buru. Yang seharusnya cemas sekarang adalah para dewa di persimpangan antara dunia maya dan dunia nyata. Setelah beberapa saat, Qi Chang menatap pemilik Dao Pen. Saya punya satu pertanyaan terakhir. Apakah orang itu bisa mati? Sang Master Dao Pen berkata, kamu tidak bisa mati. Qi Chang mengerutkan kening. Sang Master Dao Pen berkata, kalahkan saja dia. Qi Chang mengangguk.
Aku mengerti. Jika saatnya tiba, aku akan bekerja sama sepenuhnya denganmu. Sang Master Dao Pen berkata, "Baiklah." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Setelah pemilik Dao Pen pergi, Ci Chang duduk di tangga batu lagi. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap langit. Karena segel itu, langit menjadi hitam pekat, tak berdasar bagaikan lubang hitam. Setelah beberapa saat, Ci Chang tiba-tiba mencibir, "Kalian semua ingin menggunakan kami sebagai pion." Di dalam reruntuhan kuno, Ye Guan masih menerima warisan, atau lebih tepatnya, dia sekarang sedang berdiskusi dan berkomunikasi dengan orang bijak dari kerajaan ilahi kuno. Pada saat ini, kesadarannya berada dalam kehampaan. Di sekelilingnya, tampak bayangan orang-orang bijak dari kerajaan ilahi kuno. Ye Guan sedang berdiskusi sangat intens dengan mereka saat ini. Hal yang mereka diskusikan adalah apakah akan mengolah wilayah itu atau tidak. Seorang bijak kuno dari kerajaan dewa kuno bertanya, "Yang Anda maksud dengan alam tanpa kultivasi hanyalah berjalan keluar dari jalan sendiri dan kemudian mencapai puncak jalan ini. Tetapi apakah ada standar untuk puncak ini? Dengan kata lain, di mana batas puncak ini? Tahukah Anda?" Di luar, lelaki tua berjubah putih sedang menatap layar cahaya. Dia sedikit terkejut melihat orang bijak dari kerajaan ilahi kuno tiba-tiba berbicara dan mengajukan pertanyaan. Dia tidak menyangka orang ini akan muncul secara langsung. Dalam kehampaan ruang dan waktu, Ye Guan mengangguk setelah mendengar perkataan orang bijak kuno dari negara dewa kuno. "Aku punya standar, dan aku juga tahu di mana batas puncak ini." Orang bijak dari negeri dewa kuno bertanya, "Apa standarnya?" Ye Guan Dao, "Para tetua di keluargaku adalah standarnya." Orang bijak dari bangsa dewa kuno bertanya lagi, "Pernahkah kau berpikir bahwa apa yang mereka sebut sebagai alam tak berkultivasi itu sebenarnya bukanlah alam tak berkultivasi yang sebenarnya, melainkan setelah kekuatan mereka mencapai taraf tertentu, tidak ada alam yang diketahui bisa mengukurnya?" Ye Guan mengerutkan kening. Orang bijak dari bangsa dewa kuno berkata, "Dengan kata lain, mereka mungkin sebenarnya memiliki alam. Tetapi alam ini hanya mereka yang mengetahuinya. Dan kalian baru mulai belajar dari mereka sekarang. Menurutku itu tidak pantas. Karena kalian bahkan belum berkultivasi hingga ke alam yang paling dalam dari alam yang kalian ketahui. Dan sekarang kalian mengejar alam yang tidak kalian ketahui. Tidakkah kalian pikir ini tidak realistis?" Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, "Senior, menurutku ranah hanyalah sebuah nama. Tujuan akhir dari kita para kultivator adalah untuk mendapatkan kekuatan. Kekuatan adalah inti dari kita. Bagaimana menurutmu?" Orang bijak dari kerajaan ilahi kuno berkata, "Apa yang kau katakan masuk akal. Tetapi kau mengabaikan satu hal, yaitu, sistem alam setiap dunia sebenarnya adalah cara untuk mendapatkan kekuatan. Sama seperti alam di luar alam. Pada awalnya, alam di luar alam tiba-tiba dapat memurnikan dewa virtual, dan kemudian, dapat memurnikan tubuh sejati virtual. Di atas alam di luar alam, kau dapat menyerap hukum, dewa, dan memurnikan tubuh dewa, yang istimewa. Aku melihat bahwa meskipun tubuh fisikmu belum ditempa menjadi tubuh dewa, itu juga merupakan tubuh sejati virtual. Sebenarnya, bukankah kau telah menemukannya? Kau tidak berjalan di jalanmu sendiri, kau masih berjalan di jalan orang lain. Tetapi kau pikir kau berjalan di jalanmu sendiri. Ye Guan tercengang. Orang bijak kuno dari kerajaan dewa melanjutkan, manusia lahir dari hati, dan hati muncul dari keberadaan. Alam benar dan salah adalah tempat khayalan ada, jadi tidak ada perbedaan pendapat. Pada titik ini, dia berhenti sejenak dan melanjutkan, "Anak muda, orang bisa menipu orang lain,
dan hati juga bisa menipu orang. Seringkali kita menipu diri sendiri. Alam benar dan salah adalah tempat delusi ada, dan kita menghasilkan perbedaan palsu antara ada dan tidak ada, yang diyakini dunia. Ini semua lahir dari hati. Jadi dikatakan bahwa hati menyebabkan dan menyebabkan, jalanmu tidak salah. Tetapi kamu belum benar-benar mengenali hatimu sendiri. Atau kamu telah dibutakan oleh hatimu dan berpikir bahwa apa yang disebut kondisi tidak berkultivasi adalah sama dengan kondisi tidak berkultivasi anggota keluargamu. Ye Guan tetap diam. Orang bijak dari negara dewa kuno melanjutkan, kamu adalah seorang kultivator pedang. Kamu harus mencapai, melampaui keberadaan dan ketiadaan, dan mencapai alam kebenaran tanpa perbedaan. Ye Guan mengangkat kepalanya dan menatap orang bijak dari negara dewa kuno yang berdiri di depan. Senior, bagaimana saya bisa melakukan ini? Orang bijak dari kerajaan para dewa kuno berkata, kosongkan pikiranmu dan bermeditasilah pada kondisi pikiran yang sebenarnya. Hanya dengan cara ini kamu akhirnya dapat menyadari kondisi pikiran, dunia, dan aku dilahirkan bersama, dan semua hal dan aku adalah satu. Bab 1556, para dewa turun ke bumi. Saya takut pada segalanya. Dalam kehampaan ruang dan waktu, Ye Guan tenggelam dalam pikirannya yang mendalam. Keadaan pikiran orang ini seperti pisau. Setelah sekian lama dipakai, perlu diasah lagi karena lama-kelamaan akan berkarat, kalau tidak diasah, akan menjadi tumpul. Dunia, sebelumnya, dia selalu berpikir bahwa dirinya juga termasuk dalam alam tidak berkultivasi. Tetapi pada saat ini, kata-kata orang bijak dari kerajaan ilahi kuno di depannya membuatnya mengerti bahwa alam tidak berkultivasinya berbeda dari alam anggota keluarganya. Alasan mengapa anggota keluargaku tidak mengolah alam mereka adalah karena mereka sudah tak terkalahkan, dan tidak ada alam lain yang bisa menggambarkan mereka. Dan bagaimana dengan dirimu sendiri? Jelas sekali saya tidak melakukan hal itu. Pikiran adalah wilayah benar dan salah, tempat bersemayam delusi. Anda tidak perlu khawatir apakah akan mengolah wilayah Anda atau tidak. Apa yang harus Anda pedulikan adalah belajar dari semua sistem kultivasi yang beradab dan menyempurnakan Taoisme Anda sendiri. Secara sederhana, belajar dari kelebihan semua sekolah untuk menutupi kekurangan sendiri. Memikirkan hal ini, Ye Guan tiba-tiba tertawa, selamat. Pada saat ini, orang bijak dari kerajaan ilahi kuno tiba-tiba berkata, singkirkan semua wilayah benar dan salah. Selagi dia berbicara, dia tiba-tiba menghilang sedikit demi sedikit. Ye Guan membungkuk dalam-dalam, terima kasih, senior. Cara kultivasinya adalah dengan mengolah pikiran. Belum lagi dia seorang kultivator pedang, maka yang utama diolah adalah pikiran. Meningkatkan kondisi pikiran Anda sebenarnya berarti meningkatkan keterampilan kendo Anda. Keuntungan terbesarnya dari diskusi ini bukan hanya peningkatan kekuatannya sendiri, tetapi juga peningkatan kondisi pikirannya. Perbaikan kondisi pikirannya akan membuat perjalanan masa depannya jauh lebih lancar. Ye Guan tidak meninggalkan tempat reruntuhan dewa, tetapi terus berlatih di tempat. Dia ingin mempelajari semua prinsip agung para orang bijak dari kerajaan para dewa kuno. Tentu saja, dia hanya akan mempelajari hal-hal yang berguna baginya. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup baginya. Karena ini semacam warisan. Semua warisan besar para orang bijak kerajaan ilahi kuno akan langsung memasuki lautan kesadarannya. Sederhananya, ini adalah semacam warisan. Cara tercepat di dunia adalah pewarisan. Di gudang senjata dewa kuno, hanya ada Gupan, yang terkadang tertawa keras dan terkadang menjadi gila. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang dilakukannya. Pemilik Dao Pen tiba di suatu kehampaan, dan di kedalaman kehampaan itu,
Seorang laki-laki tengah melayang di sana, kedua lengannya terentang ke samping, dan di lengannya, sebuah cahaya keemasan melilitnya, dan cahaya keemasan itu menguncinya dengan erat, menggantungnya di sana. Ya Tuhan Hao, dewa yang memulai perang saat itu. Rambut Hao Shen acak-acakan dan kepalanya tertunduk, tidak ada jejak kehadirannya. Pemilik Dao Pen menatap cahaya keemasan. Setelah diamati lebih dekat, ia menemukan bahwa cahaya keemasan itu memancarkan hukum kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, dan juga semacam kemauan. Ketika melihat surat wasiat itu, pemilik Dao Pen mengerutkan kening dalam-dalam, ternyata memang itu. Kamu tahu, Hao Shen tiba-tiba mendongak dan menatap pemilik Dao Pen, matanya sedalam langit berbintang. Sang Master Dao Pen berkata, ternyata begini, pantas saja kamu tidak bisa melanggar hukum ini. Hao Shen menatap pemilik Dao Pen tanpa berkata apa-apa. Sang Master Dao Pen menatap Hao Shen dan berkata, aku dapat membantumu mendobrak penghalang itu. Hao Shen menyipitkan matanya sedikit, apakah kamu yakin? Pemilik pena Dadao mengangguk. Hao Shen bertanya, apa tujuanmu? Sang Master Dao Pen berkata, kita memiliki musuh yang sama. Setelah terdiam sejenak, Hao Shen bertanya, mengapa kamu mengetahuinya? Pemilik Dao Pen berkata dengan tenang, saya mendengarnya ketika saya melakukan perjalanan melintasi alam semesta. Tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa ia akan sampai di sini. Setelah menatap pemilik Dao Pen sejenak, Hao Shen berkata, gabungkan kekuatan. Sang Master Dao Pen berkata, itu menyegarkan. Hao Shen berkata, segel ini dapat diangkat dalam 10 tahun. Sang Master Dao Pen berkata, Anda tidak perlu menunggu selama itu, saya bisa membantu Anda sekarang juga. Hao Shen menyipitkan matanya sedikit, itu sungguh hebat. Sang Master Dao Pen sekali lagi menatap cahaya keemasan itu. Dia menyipitkan matanya dan terkejut karena dia tidak menyangka kalau surat wasiat itu akan sampai ke tempat ini. Apa yang sedang terjadi? Oh sial, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Setelah bermain dengan pengkhianat itu dalam permainan tingkat rendah ini terlalu lama, saya benar-benar kehilangan kontak dengan permainan tingkat tinggi. Pengkhianat dapat menyebabkan kerugian besar bagi orang lain. Menarik kembali pikirannya, Sang Master Pena Dao mengarahkan jarinya, dan segel Dao terbang keluar dari ujung jarinya, dan akhirnya mendarat dengan mantap di kepala Hao Shen. Hao Shen menatap Sang Master Pena Dao, dapatkah metode Daomu menyaingi kemauannya? Sang Master Dao Pen berkata dengan tenang, di bawah 3 pedang, aku tak terkalahkan. Dewa Hao, di tanah reruntuhan dewa, Ye Guan merentangkan telapak tangannya, dan sebuah pedang muncul di tangannya. Itu adalah pedang kemauannya sendiri. Pikirannya bergerak, dan dalam sekejap, pedang kemauannya bergetar hebat, dan ribuan jalan pun muncul. Ketika dia menerima warisan di tanah Sengo, dia mempelajari semua ilmu pedang, sehingga pedangnya kini berisi semua ilmu pedang. Namun dalam sekejap, pedangnya bergetar hebat dan semua jalan menyatu menjadi satu. Ilmu pedang yang tak terkalahkan, berdengung. Suara pedang bergema di seluruh wilayah Sengo. Selamat, pada saat ini, lelaki tua berjubah putih tiba-tiba muncul di tempat kejadian. Dia menatap Ye Guan dan tersenyum. Sungguh menakjubkan bahwa kamu dapat mengintegrasikan semua Dao dalam waktu yang singkat. Ye Guan tersenyum dan berkata, ini semua berkat ajaran murah hati dari orang bijak kuno kerajaan dewa. Alasan utama mengapa dia mampu memadukan semua cara dan meningkatkan ilmu pedangnya dengan begitu cepat adalah karena para resi dari kerajaan ilahi kuno mengajarkan kepadanya segala sesuatu yang mereka ketahui tanpa ragu. Orang tua berjubah putih itu tiba-tiba berkata, ayo kita pergi menemui kaisar. Ye Guan berkata, baiklah,
Sambil berkata demikian, dia melihat ke sekelilingnya dan berkata, "Saudaraku Gu." Orang tua berjubah putih itu tersenyum dan berkata, "Saya baru saja bertanya kepadanya. Dia tidak tertarik sekarang, dia sedang mempelajari keterampilan bertarungnya." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Oke." Orang tua berjubah putih itu membawa Ye Guan dan menghilang di tempat. Ketika mereka muncul lagi, keduanya telah tiba di suatu kehampaan. Tak lama kemudian, Ye Guan mengerutkan kening, karena dia menemukan bahwa mereka tidak lagi berada di waktu dan ruang asli. Ye Guan tiba-tiba menoleh ke arah lelaki tua berjubah putih itu dan bertanya dengan heran, "Senior, apakah ini batas antara dunia maya dan dunia nyata?" Orang tua berjubah putih itu berkata, "Tepatnya, itu adalah pintu masuk ke batas antara dunia maya dan dunia nyata." Ye Guan berkata, "Apakah Kaisar Senior ada di sini?" Orang tua berjubah putih itu mengangguk. Ye Guan menoleh dan melihat seorang pria berdiri tidak jauh darinya. Ada cahaya keemasan aneh yang terpancar dari tubuhnya, dan matanya juga berwarna emas. Dan ribuan kaki di atas kepalanya, ada segel emas, dan segel itu berada di pintu masuk tempat pertemuan antara yang virtual dan yang nyata. Kaisar, Daotian kuno, orang tua berjubah putih itu membungkuk dalam-dalam. Bawahan ini memberi hormat kepada Kaisar. Ye Guan menatap laki-laki di depannya dengan heran, karena laki-laki di depannya adalah orang bijak dari kerajaan para dewa kuno yang pernah berdiskusi tentang Taoisme dengannya di reruntuhan para dewa sebelumnya. Pada saat ini, Gu Daotian menatap Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Selamat, kekuatan tempurmu saat ini setidaknya berada di level ke-8 dari True Touching Realm. Dengan kekuatan garis keturunanmu sendiri, kamu bahkan dapat melawan orang kuat di level ke-9 dari True Touching Realm." Ye Guan berkata, "Terima kasih kepada para senior atas bantuan mereka." Gu Daotian menggelengkan kepalanya, "Bakatmu sendiri sangat tinggi, dan kamu juga telah mencapai titik jenuh. Kamu hanya kekurangan kesempatan." Selagi dia bicara, dia menatap segel formasi di pintu masuk batas antara dunia maya dan dunia nyata. Dia membentangkan telapak tangannya, dan segel emas muncul di tangannya. Segel emas itu terus-menerus memancarkan cahaya keemasan, lalu mengalir ke dalam tubuhnya, lalu mengalir di sepanjang tubuhnya hingga ke formasi segel di persimpangan antara dunia maya dan dunia nyata. Ye Guan sedikit bingung. Gu Daotian berkata dengan lembut, "Saat itu, aku mengaktifkan segel ini untuk menyegel pintu masuk ke persimpangan antara dunia maya dan dunia nyata, yang mencegah para dewa yang disebut di sini untuk kembali, dan juga mencegah para dewa yang ingin turun dari atas untuk turun." Ye Guan agak terkejut, "Senior, apakah kamu sudah menyegel batas antara dunia maya dan dunia nyata?" Gu Daotian mengangguk, "Dengan segel ini, mereka yang disebut dewa tidak bisa turun. Tentu saja, beberapa makhluk yang lebih lemah tidak tunduk pada batasan ini." Saat dia berkata demikian, dia menoleh ke arah Ye Guan. "Selama bertahun-tahun, aku telah mengerahkan segenap tenagaku untuk mempertahankan segel ini, dan kini, aku tidak dapat lagi mempertahankannya." Ye Guan, Gu Daotian menatap segel di tangannya dan berbisik, "Semua orang di dunia ingin mendapatkan segel ini. Tetapi siapa yang tahu bahwa segel ini adalah bencana nomor 1 di sini?" Ye Guan sedikit bingung, "Senior, benda ajaib ini. Segel para dewa, Gu Daotian Dao, itu disebut segel dewa. Itu berasal dari alam luar tempat dunia maya dan dunia nyata bertemu. Tentu saja, saya tidak begitu yakin. Benda ini mengandung semacam keinginan, yaitu keinginan dewa. Menggunakan benda ini dapat memperoleh kekuatan yang tak tertandingi. Tetapi Anda harus mempercayainya. Di lubuk hati Anda,
Anda harus menjadikan keinginannya sebagai keinginan utama Anda. Dengan kata lain, jika Anda ingin memperoleh kekuatannya, Anda harus tunduk padanya. Sambil berkata demikian, dia menoleh ke arah Ye Guan dan tersenyum. Ini agak mirip dengan caramu memerintah. Tentu saja, caramu memerintah tidak memiliki paksaan seperti ini. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, mungkinkah pemilik segel ini juga mempraktikkan jalan ketertiban? Gu Daotian menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Sambil berbicara, dia menatap segel itu dan berbisik. Awalnya, aku bisa bertahan selama sekitar 10 tahun. Tetapi sekarang, aku sudah bisa merasakan bahwa Master Penadao Agung sedang menghancurkan segel itu. Orang itu benar-benar hebat. Dia bahkan bisa menghancurkan penghalang formasi segel ilahi ini. Ye Guan buru-buru berkata, Senior, Tuan Ye. Gu Daotian tiba-tiba menyela Ye Guan. Dia berbalik menatap Ye Guan dengan keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jangan biarkan para dewa turun. Saat dia bicara, dia tiba-tiba terbakar. Di kejauhan, wajah lelaki tua berjubah putih itu langsung pucat pasi. Dia berlutut dan berkata dengan suara gemetar, Kaisar. Gu Daotian berkata dengan lembut, Tuan Ye, aku akan memberimu segel suci ini dan keberuntungan dari negara suci kunoku, dunia ini, dan gadis itu, kumohon. Setelah mengatakan ini, cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya tiba-tiba melonjak, dan kemudian, arus udara keemasan melonjak ke arah Ye Guan seperti air pasang. Pada saat yang sama, segel emas perlahan melayang di depan Ye Guan. Gu Daotian yang terbakar berubah menjadi cahaya keemasan dan bergegas ke formasi. Korbankan dirimu dan tawarkan jasamu. Saat dia memilih Ye Guan, dia tahu bahwa Ye Guan hanya mempunyai satu kesempatan untuk menang. Dan satu-satunya kesempatan untuk menang ini adalah segel itu harus ada. Hanya jika segel itu ada, para dewa tidak dapat turun ke dunia. Dan kekuatan para dewa di sini tidak dapat dipulihkan sepenuhnya. Bersambung.